Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini, aku akan berbagi soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan materi Bhinneka Tunggal Ika lanjutan dari video aku sebelumnya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, masih semangat dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Hal-hal berikut terkandung dalam Sumpah Pemuda kecuali A. Tanah air yang satu, B. Berbangsa yang satu, C. Berbahasa yang satu, D. Titik tolak perjuangan bangsa, atau E. Kilas balik sejarah masa lalu. Yang tidak termasuk kandungan Sumpah Pemuda adalah kilas balik masa lalu. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Sumpah Pemuda menghilangkan egosentris. Egosentris yang dimaksud adalah A. Mengedepankan ego masing-masing, B. Menggunakan ego daripada akal, C. Mengutamakan daerah asal masing-masing, D. Kesadaran untuk berdiri sendiri, atau E. Kesadaran untuk memisahkan diri. Maksud egosentris adalah mengutamakan keinginan sendiri atau egois. Jadi jawabannya adalah A. Mengedepankan ego masing-masing. Output dari Sumpah Pemuda adalah A. Muncul pertemuan serupa, B. Muncul pergerakan terstruktur, C. Demonstrasi yang dipelopori oleh pemuda, D. Muncul organisasi politik, atau E. Perjuangan yang lebih terbuka dari masyarakat Indonesia. Hal yang didapat setelah adanya Sumpah Pemuda adalah perjuangan pergerakan yang lebih terstruktur. Jadi output dari Sumpah Pemuda adalah B. Muncul pergerakan terstruktur ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Keberagaman dan cita-cita bangsa adalah ruang lingkup semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna kebinekaan adalah A. Persatuan, B. Perbedaan, C. Keberagaman, D. Realitas sosial, atau E. Kemajemukan. Jadi makna kebinekaan itu adalah C. Keberagaman ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Makna ketunggal ikaan adalah A. Persatuan, B. Perbedaan, C. Keberagaman, D. Cita-cita bangsa, atau E. Kodrat bangsa. Makna ketunggal ikaan adalah persatuan. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan atas keberagaman tercantum dalam pasal A1, B12, C18, D19, atau E20. Pasal keberagaman tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 18 ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Pengakuan keberagaman tercantum juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1, yaitu A. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan menurut undang-undang sebagai warga negara. B. NKRI merupakan negara kepulauan yang berwawasan Nusantara dengan batas-batas yang ditetapkan undang-undang. C. Pembangunan daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. D. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Atau E. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Jadi
Pengakuan keberagaman tergantung juga pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, yaitu A. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Lanjut ke soal berikutnya, Pasal 29 Ayat 2 menjelaskan tentang A. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan menurut undang-undang sebagai warga negara. B. NKRI merupakan negara kepulauan yang berwawasan Nusantara dengan batas-batas yang ditetapkan undang-undang. C. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. D. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Atau E. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Pasal 32 mengatur keragaman kebudayaan di Indonesia yang juga menjadi landasan yuridis bagi A. Otonomi daerah, B. Pemberian kewenangan daerah istimewa, C. Keberadaan masyarakat adat, D. Keanekaragaman suku Indonesia, atau E. Pemekaran daerah baru. Jawabannya adalah keberadaan masyarakat adat. Jadi pasal 32 mengatur keragaman kebudayaan di Indonesia yang juga menjadi landasan yuridis bagi keberadaan masyarakat adat. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal yang terakhir. Lambang negara Indonesia ialah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan bunyi pasal A33, B34, C35, D36A, atau E36B. Jawabannya adalah pasal 36A. Lambang negara Indonesia ialah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan bunyi pasal 36A ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, kan demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye.